Aku mau cerita tentang seorang teman lamaku. Kalau aku lihat dari media sosialnya, hidupnya bisa terbilang hampir sempurna. Setiap hari dia upload story dan isi postingannya seputar nongkrong di kafe, jalan-jalan ke tempat hits, dan selalu kelihatan bahagia. Tapi semua bayangan itu runtuh saat kami akhirnya bertemu. Kami ngobrol panjang lebar, dan di tengah percakapan, nada suaranya tiba-tiba berubah, pelan dan terdengar lelah. Ternyata dia merasa sangat capek karena gajinya habis, cicilan menumpuk, dan dia merasa bekerja keras tapi tetap tidak punya apa-apa. Aku terdiam dan mikir, ternyata di balik semua senyum dan pencapaian yang terlihat di layar, aku sadar satu hal, bahwa terkadang yang tampak kaya justru sedang paling kelelahan secara finansial. Lalu sampai di rumah, aku kepikiran lama. Mungkin selama ini kita sering salah paham soal apa itu kaya. Kita mengira kekayaan terlihat dari mobil, pakaian, atau video liburan yang dipamerkan. Padahal, bisa jadi orang yang benar-benar kaya justru adalah mereka yang tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Karena mereka sudah cukup dengan dirinya sendiri. Mereka hidup tenang, jauh dari sorotan, tapi punya rasa cukup dan kendali atas hidupnya. Dan ternyata, penulis buku The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley dan William Danko, menemukan fakta yang sama di dunia nyata. Selama bertahun-tahun, mereka meneliti ratusan jutawan di Amerika, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata mayoritas orang kaya bukanlah selebritas, CEO terkenal, atau pemilik rumah megah. Sebaliknya, banyak dari mereka adalah tetangga biasa. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas. Tempat kita membahas isi buku tentang hal-hal kecil yang sering kita lewatkan di tengah sibuknya hidup. Dan buku The Millionaire Next Door, karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko ini adalah salah satu cermin terbaik tentang bagaimana kita memandang arti cukup dan kaya. Kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang kamu simpan, kelola, dan syukuri. Dan mungkin, orang kaya sejati itu memang tidak menonjol di layar, karena mereka sedang sibuk membangun pondasi hidup yang kokoh, jauh dari sorotan, tapi penuh kedamaian. Waktu membaca penelitian Stanley dan Danko, aku sempat tercengang. Ternyata, sebagian besar jutawan di Amerika hidup jauh dari gambaran glamor yang sering kita bayangkan. Mereka tinggal di lingkungan sederhana, jarang ganti-ganti mobil, dan selalu membelanjakan uangnya dengan bijak. Kebanyakan dari mereka menghabiskan lebih sedikit dari yang mereka hasilkan, berinvestasi dengan disiplin dan menjauhi gaya hidup konsumtif. Awalnya, aku merasa aneh. Fakta itu terasa bertentangan dengan apa yang sering kita lihat. Bagian ini bikin aku mulai mikir ulang tentang arti kekayaan yang sebenarnya. Stanley dan Danko bilang, orang kaya sejati itu seringkali nggak menonjol di keramaian. Mereka nggak sibuk menunjukkan apa-apa, karena mereka tahu apa yang penting buat hidupnya. Mereka bukan orang yang suka mengejar pengakuan, tapi mereka tahu gimana caranya hidup dengan tenang dan penuh kesadaran. Dan dalam penelitian itu, Stanley dan Danko mewawancarai ratusan orang dari berbagai profesi. Hasilnya, dua pola besar muncul. Yang pertama disebut prodigious accumulator of wealth. Mereka adalah orang-orang yang menabung dan berinvestasi jauh lebih banyak daripada yang mereka habiskan. Gaya hidupnya sederhana, fokusnya jangka panjang, dan mereka nggak gampang tergoda sama tren atau gaya hidup orang lain. Dan yang kedua disebut under accumulator of wealth. Mereka adalah orang-orang dengan penghasilan tinggi, tapi kekayaannya kecil. Seringkali, mereka terjebak dalam gaya hidup yang mengharuskan terlihat sukses, rumah besar, mobil mahal, dan belanja tanpa pikir panjang. Bagi mereka, pengakuan sosial terasa lebih penting daripada ketenangan finansial yang sebenarnya mereka butuhkan. Kalau dipikir-pikir, justru disinilah bagian yang paling menarik. Stanley dan Danko menemukan banyak
UAW datang dari kalangan profesional bergaji tinggi seperti dokter, pengacara, atau eksekutif. Sementara banyak PAW malah berasal dari profesi sederhana seperti mekanik, kontraktor, atau pemilik toko kecil. Perbedaan mereka bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi bagaimana mereka mengatur, menghargai, dan menggunakan setiap uang dengan bijak. Ada satu hal menarik yang terus aku ingat dari temuan Stanley, di mana lebih dari 2/3 jutawan di Amerika, mereka mengaku bahwa alasan utama mereka bisa kaya bukan karena datang dari warisan, investasi yang berisiko, atau keberuntungan semata. Mereka hanya punya satu kebiasaan sederhana yang terus dijaga, yaitu hidup hemat. Hemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam membuat pilihan kecil setiap hari. Mulai dari menunda membeli hal yang nggak perlu, mencatat pengeluaran, dan tetap memilih hidup sederhana walau sebenarnya bisa lebih. Dan mungkin bagi sebagian orang, cara seperti itu mungkin terasa membosankan, tapi justru di sanalah tersembunyi rahasia yang paling sering diabaikan. Aku mulai sadar, ternyata hidup hemat itu bukan soal menahan diri terus-menerus, bukan juga tentang jadi pelit atau menolak hal-hal yang bikin bahagia, tapi tentang punya kendali atas diri sendiri dan tahu kemana arah setiap rupiah pergi. Dan menariknya, justru orang-orang yang hidupnya paling sederhana, yang nggak suka pamer, yang jalanin hidupnya pelan tapi pasti, merekalah yang sebenarnya punya fondasi paling kuat. Dan dalam salah satu kisah penelitiannya tentang sepasang suami dan istri, di mana suaminya punya toko perkakas kecil dan istrinya bekerja paruh waktu. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, nggak punya mobil baru, dan jarang banget liburan jauh. Tetapi selama 30 tahun, mereka rutin menyisihkan sebagian penghasilannya, berinvestasi sedikit demi sedikit, dan hampir tidak pernah berutang. Hingga suatu hari, saat mereka diwawancarai, nilai kekayaan bersih mereka mencapai lebih dari $1 juta. Dan lucunya, banyak tetangga mereka bahkan tidak percaya. Stanley juga menemukan keluarga dengan penghasilan tinggi, seperti pengacara sukses dengan mobil mewah dan rumah besar, yang ternyata hidup dari cicilan ke cicilan. Mereka sibuk mempertahankan citra sukses, tapi tanpa sadar kehilangan ketenangan yang dulu mereka cari. Dari bagian ini, aku belajar bahwa frugality atau hidup hemat bukan cuma soal strategi keuangan, tapi soal cara berpikir tentang gimana kita belajar menunda keinginan, menikmati kesederhanaan, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena sebenarnya, hidup hemat itu bukan berarti membatasi diri, tapi justru membebaskan diri dari keinginan yang nggak ada ujungnya. Apa jadinya kalau hidup hemat ternyata bukan tentang menahan diri, tapi tentang belajar menghargai waktu, tenaga, dan ketenangan. Dalam salah satu wawancaranya, Stanley pernah berbincang dengan seorang jutawan yang bekerja sebagai kontraktor kecil. Saat ditanya kenapa ia nggak pernah liburan ke luar negeri atau menikmati hal-hal mewah, lalu si kontraktor hanya tersenyum dan bilang, "Karena waktu adalah modal paling mahal. Saya nggak mau menukarnya untuk hal yang nggak menambah nilai hidup saya." Buat dia, hemat bukan berarti membatasi diri, tapi sadar bahwa setiap jam hidupnya punya harga. Stanley menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara 3 hal yang sering kita pisahkan, yaitu waktu, energi, dan uang. Orang kaya sejati nggak cuma pandai mengatur uang, tapi juga bijak dalam mengelola tenaga dan perhatian. Mereka tahu kapan harus kerja keras, kapan harus berhenti, dan kapan harus menolak hal-hal yang menguras tenaga tapi tidak memberi makna. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan cuma soal saldo di rekening, tapi juga kemampuan menikmati hidup tanpa kelelahan yang nggak perlu. Aku juga mulai sadar, prodigious accumulator of wealth sangat selektif dalam menggunakan waktunya. Mereka jarang menghadiri acara sosial yang nggak penting, jarang belanja, dan nggak banyak membandingkan diri dengan orang lain.
Setiap keputusan mereka punya arah yang jelas. Mereka tahu harus menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, pekerjaan yang produktif, atau belajar tentang diri sendiri. Sementara itu, banyak under-accumulator of wealth sering ngerasa nggak punya waktu untuk merencanakan keuangan, menabung, atau investasi. Dan ironisnya, mereka selalu punya waktu untuk belanja, bersosialisasi, dan ngejar gaya hidup yang sebenarnya nggak mereka nikmati sepenuhnya. Dan seringkali tujuannya justru hanya untuk mengesankan orang yang bahkan tidak mereka kenal. Mulai dari sini, aku merasa bahwa uang hanyalah satu bagian kecil dari kekayaan. Yang lebih berharga adalah kendali atas waktu dan arah hidup kita sendiri. Orang yang kaya bukanlah yang paling sibuk, tapi yang paling sadar untuk apa dia sibuk. Stanley pernah mewawancarai seorang pria yang punya kekayaan bersih lebih dari 5 juta dolar. Rumahnya sederhana, dan mobilnya yaitu cuma pickup tua. Stanley sempat heran dan bertanya, "Anda kan mampu beli mobil mewah kapan aja, tapi kenapa masih pakai mobil ini?" Pria itu tersenyum santai. "Saya memang bisa beli kapanpun, tapi saya nggak perlu membuktikan apapun lewat mobil saya. Lagi pula, orang yang paling sibuk terlihat kaya, biasanya justru yang paling tertekan secara finansial." Buku ini mengubah cara pikir orang pada umumnya tentang simbol status. Seperti mobil, pakaian, atau rumah sering dijadikan tolok ukur keberhasilan. Padahal, seringkali justru itu yang membuat orang tidak pernah benar-benar kaya. Dan buku ini menunjukkan bahwa sebagian besar jutawan di Amerika justru tidak mengendarai mobil mewah, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tertarik mengesankan orang lain. Mereka lebih peduli dengan kebebasan finansial, bukan pandangan orang terhadap gaya hidupnya. Lalu Stanley menemukan data yang cukup menarik bahwa mayoritas orang kaya sejati mengemudikan mobil yang telah mereka miliki lebih dari 5 tahun. Dan banyak dari mereka membeli mobil secara tunai, dengan pertimbangan fungsi, bukan gengsi. Sebaliknya, kelompok UAW atau Under Accumulator of Wealth sering memaksakan diri membeli mobil baru dengan cicilan berat. Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena ingin terlihat berhasil. Fenomena ini terasa sangat familiar. Banyak orang yang baru naik jabatan atau mendapatkan penghasilan besar justru sibuk terlihat kaya. Mereka mulai beli mobil baru, gadget terbaru, atau ikut tren liburan mewah. Padahal, di balik itu, mereka sering terbebani gaya hidupnya sendiri, bekerja lebih keras, dan keuangan mereka tidak benar-benar aman. Lalu, tanpa sadar, mereka masuk dalam jebakan gaya hidup, yang bekerja keras demi membayar hal-hal yang sebenarnya tidak menambah nilai hidup. Stanley bilang, banyak orang lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar menjadi miskin. Dari sini, kita belajar bahwa hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pilihan sadar untuk tidak diperbudak oleh pandangan orang lain. Dan menurutku inilah salah satu bentuk kebebasan paling mahal. Bisa hidup sesuai nilai, bukan sesuai ekspektasi dunia. Pernah nggak kamu melihat seseorang yang kelihatan hidupnya enak, padahal sebenarnya masih bergantung secara finansial pada orang lain? Stanley pernah bercerita tentang seorang wanita parubaya, sebut saja namanya Sarah. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Dia tinggal di rumah besar, punya mobil baru, dan setiap bulan menerima kiriman uang dari orang tuanya yang kaya. Tapi saat ditanya tentang tabungan dan investasi, Sarah hanya menunduk. Ternyata, dia tidak punya tabungan sama sekali. Karena selama ini berpikir kalau ada apa-apa, ayahnya pasti akan menolong. Beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Dan saat warisan dibagi, ternyata yang dia dapatkan jauh dari harapannya. Sarah pun harus memulai dari awal di usia 40-an, tanpa tabungan, sambil menyesuaikan gaya hidup yang sebelumnya terlalu nyaman baginya. Stanley menyadari, banyak orang tua kaya yang sering membantu anak-anaknya secara rutin. Entah lewat uang saku tambahan,
mobil, atau rumah pertama. Semua itu dilakukan dengan niat baik. Akan tetapi, efeknya sering berlawanan. Anak menjadi konsumtif, kesulitan menghadapi tantangan, dan merasa aman dalam zona nyaman finansial yang dibuat untuk mereka. Dalam risetnya, Stanley membandingkan dua kelompok keluarga. Pertama, ada keluarga A yang membesarkan anak dengan dukungan finansial berlimpah. Kedua, ada keluarga B yang mengajarkan anak hidup mandiri sejak muda. Hasilnya cukup mengejutkan, bahwa anak-anak dari keluarga B justru memiliki kekayaan bersih lebih tinggi ketika dewasa, meski orang tua mereka jauh lebih sederhana. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena mereka belajar tentang nilai uang, di mana setiap rupiah datang dari usaha dan bukan dari belas kasih. Stanley bilang, setiap kali Anda memberi anak Anda uang tanpa alasan produktif, Anda sedang mengurangi peluang mereka untuk belajar mengelolanya. Dari sini, kita bisa belajar tentang cinta yang bijak. Mendukung anak tidak selalu berarti memberi uang. Kadang, dukungan terbesar justru dengan membiarkan mereka berjuang, jatuh, dan belajar bangkit sendiri. Stanley menekankan, lebih baik mengajarkan anak cara menghasilkan uang daripada terus memberinya uang tanpa makna. Karena kemandirian finansial adalah warisan paling berharga. Dan cinta sejati bukan tentang memanjakan, tapi mempersiapkan anak agar kuat saat kita sudah tiada. Coba pikirkan sejenak. Banyak orang yakin pendidikan tinggi dan jabatan tinggi berarti kekayaan datang lebih cepat. Padahal, penelitian Stanley menunjukkan kenyataan yang berbeda. Ternyata banyak jutawan berasal dari usaha kecil yang konsisten dijalankan bertahun-tahun. Salah satunya adalah Mr. W, pemilik usaha kecil yang memperbaiki tangki air dan saluran pipa di lingkungan perumahan. Dan tidak ada yang menyangka bahwa pria sederhana dengan pakaian kerja penuh noda itu memiliki kekayaan lebih dari 3 juta dolar. Lalu, ketika ditanya rahasianya, ia tersenyum kecil dan berkata, "Saya hanya melakukan satu hal, yaitu mengerjakan pekerjaan yang orang lain malas lakukan, dan melakukannya dengan baik selama 30 tahun. Ia bukan dari lulusan universitas ternama, bukan bekerja sebagai eksekutif, apalagi influencer, tapi ia menemukan bidang khusus di dunia nyata dan menjadi luar biasa di sana." Kisah ini membuka mata kita bahwa kekayaan tidak selalu datang dari profesi bergengsi. Seringkali orang yang paling berhasil justru menemukan bidang spesifik di mana mereka bisa memberi nilai nyata dan membangun reputasi lewat konsistensi. Para jutawan tidak hanya mengejar uang dengan instan, melainkan dengan mengejar keunggulan di bidang yang hanya mereka pahami. Dan dari situ, uang datang sebagai hasil alami, bukan sebagai tujuan utama. Kemudian dalam penelitian lainnya, Stanley menemukan banyak contoh serupa. Ada pemilik usaha pembersih karpet yang sukses, tukang las profesional yang punya investasi besar, dan bahkan pengusaha jasa pemakaman yang hidup tenang dengan kekayaan jutaan dolar. Yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukanlah nasib, melainkan kesetiaan pada satu bidang kecil yang mereka kuasai. Sementara itu, banyak orang terus berpindah-pindah arah, seperti mengejar tren baru, mencari jalan cepat, atau takut terlihat biasa-biasa saja. Padahal, kekayaan sering tumbuh justru dari hal yang tampak sederhana dan berulang. Para jutawan tahu, yang membuat mereka kaya bukan pekerjaan itu sendiri, tapi cara mereka mengelolanya, melalui disiplin, integritas, dan ketekunan jangka panjang. Pelajaran utama yang aku tangkap yaitu fokus dan kesetiaan pada proses ternyata jauh lebih penting daripada sekadar hasil instan. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa di mata dunia. Cukup menjadi seseorang yang tekun di bidang kecil yang kita kuasai. Walaupun aku merasa menekuni satu bidang di zaman sekarang memang sulit. Karena terlalu banyak distraksi, sehingga fokus kadang terasa membosankan. Namun, justru disitulah ruang tumbuh yang paling stabil. Ada cerita tentang seorang ayah jutawan sederhana, pemilik toko grosir lokal yang sukses.
dan dia memiliki 2 anak perempuan, yang bernama Lisa dan Karen. Sejak remaja, Lisa sering membantu di toko, mulai dari melayani pelanggan, mencatat stok, dan ikut menata barang. Sementara Karen lebih sibuk dengan kegiatan sosial dan kuliah di luar kota, dan jarang menyentuh urusan bisnis keluarga. Setelah bertahun-tahun berlalu, Lisa tumbuh menjadi pengusaha tangguh dan kini mengelola beberapa cabang toko. Sedangkan Karen, meski hidupnya tidak buruk, sering kesulitan keuangan dan bergantung pada bantuan keluarga. Stanley memberitahu bahwa perbedaan terbesar di antara keduanya bukan pada kecerdasan, tapi pada hubungan mereka dengan kerja keras. Karena itu, cerita ini menunjukkan bagaimana nilai kerja dan tanggung jawab finansial harus diajarkan, bukan diwariskan lewat uang. Lalu banyak ayah jutawan yang ditemui menceritakan rasa bangganya ketika anak perempuannya mulai mencari penghasilan sendiri, walaupun hanya pekerjaan kecil. Beberapa orang bekerja paruh waktu di toko menjadi sekretaris atau bahkan babysitter saat kuliah. Di sisi sebaliknya, ada keluarga kaya yang terlalu melindungi anak perempuannya dari dunia kerja dan justru sering menumbuhkan generasi yang rapuh dan tidak siap mengelola uang karena terbiasa selalu diberi. Stanley bilang, menunda pengalaman kerja bagi anak perempuan demi kenyamanan seringkali menunda juga kedewasaan finansial mereka. Dia bahkan menemukan bahwa anak perempuan dari keluarga jutawan yang mulai bekerja sejak muda cenderung memiliki tabungan, investasi, dan kontrol diri yang lebih baik dibanding mereka yang tidak pernah bekerja sama sekali. Dari sini, kita belajar bahwa pekerjaan bukan sekadar mencari uang. Ia menjadi sarana untuk memahami tanggung jawab, menghargai waktu, dan merasakan makna usaha. Aku mau cerita tentang 2 pria, sebut saja mereka Agung dan Bayu. Keduanya bekerja di industri yang sama dan punya gaji hampir setara, yaitu sekitar $80.000 per tahun. Namun setelah 20 tahun berlalu, terdapat jarak yang begitu lebar di antara keduanya. Agung memiliki kekayaan bersih lebih dari $1,5 juta, sementara Bayu bahkan belum punya tabungan yang cukup untuk 6 bulan hidup. Perbedaannya bukan karena keberuntungan atau pendidikan, tapi karena kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari. Agung mencatat pengeluaran, rutin berinvestasi, dan hidup sederhana. Sementara Bayu lebih sering mengikuti keinginan, membeli apa yang disukai, dan berpikir masih ada waktu untuk memperbaiki keuangannya nanti. Dari kisah ini, Stanley menemukan bahwa kekayaan tidak ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi oleh bagaimana seseorang mengelola uangnya. Kuncinya ada pada disiplin, perencanaan, dan pengendalian diri. Disiplin untuk terus menabung walau sedikit, perencanaan untuk tahu kemana uang akan digunakan, dan pengendalian diri untuk menahan keinginan yang tidak perlu. Menjadi kaya bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga kebiasaan baik. Disiplin memang terasa membatasi hari ini, tapi kelak justru itu yang akan memberi kebebasan sejati. Stanley pernah bertemu dengan seorang kontraktor kecil di pinggiran kota, sebut saja Leo. Dari luar, hidupnya terlihat sederhana, bajunya biasa, tangannya kasar karena kerja keras. Tapi ketika Stanley melihat catatan kekayaannya, ia benar-benar terkejut karena Leo memiliki aset lebih dari $4 juta tanpa utang sedikit pun. Dengan rasa penasaran, Stanley sempat bertanya, kenapa memilih pekerjaan ini? Padahal banyak profesi lain yang terlihat lebih bergengsi. Leo hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, saya tidak mencari pekerjaan yang terlihat keren. Saya mencari pekerjaan yang bernilai. Pertama, yang memberi saya waktu untuk keluarga. Dan kedua, kendali penuh atas hidup saya. Para jutawan sejati memilih pekerjaan bukan karena gengsi, tapi karena kecocokan dengan diri mereka. Mereka memahami bahwa pekerjaan ideal bukan yang membuat mereka terlihat hebat di mata orang lain, tapi yang memberi kebebasan, stabilitas, dan peluang untuk berkembang.
Stanley menemukan bahwa para milioner next door cenderung bekerja di bidang-bidang yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tetapi, mereka menekuni bidang itu dengan tekad luar biasa. Bagi mereka, pekerjaan bukan ajang pembuktian status, melainkan ladang untuk membangun makna dan kemandirian. Dalam penelitiannya, Stanley menemukan bahwa profesi paling umum di antara para jutawan bukanlah dokter, pengacara, atau eksekutif besar. Banyak jutawan justru berasal dari pemilik usaha kecil, kontraktor, petani, dan penyedia jasa profesional. Orang-orang ini biasanya tidak punya penghasilan besar di awal, tapi mereka memiliki satu hal penting, yaitu kontrol atas waktu dan keputusan keuangan sendiri. Di sisi lain, banyak orang bergaji tinggi kesulitan membangun kekayaan karena terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Mereka bekerja hanya untuk menutup tagihan, bukan untuk menciptakan kebebasan. Dan menurut Stanley, pendapatan terbesar dalam hidup adalah ketenangan pikiran, dan itu datang dari pekerjaan yang sejalan dengan nilai-nilai hidupmu. Para miliuner sejati bukanlah mereka yang hidupnya penuh sorotan, tetapi mereka yang diam-diam membangun pondasi keuangan yang kokoh lewat kebiasaan sederhana, menabung, hidup hemat, dan berinvestasi dengan bijak. Setelah melewati seluruh bab dari The Millionaire Next Door, aku mulai menyadari satu hal yang sering luput dari pandangan banyak orang. Ternyata kekayaan sejati jarang tampak mencolok di permukaan. Para miliuner sejati bukanlah mereka yang hidupnya penuh sorotan. Mereka melakukannya bukan karena takut sama pegawai pajak, tapi karena mereka tahu bahwa kebebasan finansial lahir dari disiplin, bukan dari gengsi. Mereka bukan anti kemewahan. Bagi mereka, uang adalah alat untuk kebebasan, bukan simbol status, dan disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa sedang lelah dengan tekanan gaya hidup, dengan perbandingan di media sosial, atau dengan tuntutan harus sukses cepat, mungkin buku ini bisa jadi titik balik, di mana pelan-pelan kita belajar menata keuangan bukan untuk pamer, tapi untuk punya kendali atas hidup sendiri. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Buku Bekas, klik tombol like dan share, agar makin banyak orang yang sadar kalau kekayaan sejati nggak selalu datang dari penampilan, tapi dari cara berpikir dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Dan buat kamu yang tertarik, baca langsung bukunya, link bukunya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu ketika tidak punya apa-apa.